Halo Adik, kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat kalian gagal di SNBT 2023? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Sentra Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas seputar faktor-faktor atau hal-hal yang perlu kalian lakukan hingga kalian tidak sampai gagal di UTBK SNBT 2023. Apakah kurang persiapan? Atau kalian mungkin kurang mengetahui berkas-berkas yang dibawa? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentra Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK, maupun informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, teman-teman pejuang kampus, terutama subscriber saya di Sentral Kampus, ada banyak hal teknis dan non-teknis untuk mencapai keberhasilan kalian di UTBK SNBT. Kita tahu bahwa SNBT diadakan di 2 gelombang, di tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2023 dan di gelombang 2 di tanggal 22 sampai 28 Mei 2023, teman-teman. Nah, ada banyak sesuatu yang kiranya perlu diperhatikan untuk adik-adik agar kalian tidak sampai gagal di UTBK SNBT. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, manajemen waktu, teman-teman. Nah, manajemen waktu ini ada 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah manajemen waktu H-1 bulan ini untuk prepare atau persiapan di UTBK SNBT dengan 7 subtes yang berbeda di tahun kemarin. Yang kedua adalah manajemen waktu ketika ujian yang kita tahu bahwa ada waktu 195 menit untuk 7 buah subtes di materi TPS, teman-teman. Untuk sub, bagaimana kalian mempersiapkan? Silahkan untuk hari ini siapkan materi-materi dari materi TPS yang relevan, teman-teman. Silahkan ikut tryout yang berbayar, saran saya, di beberapa platform. Atau mungkin kalian sering-sering juga latihan soal-soal TPS, terutama soal-soal literasi. Karena memang poin tertingginya adalah di soal-soal literasi dan bahasa Indonesia. Silahkan belajar, silahkan sabar untuk belajar, mempersiapkannya, karena nanti skor tingginya tergantung dari keahlian kalian atau kemampuan kalian mengerjakan secara benar. Syukur-syukur adalah soal-soal yang notabene soal susah agar kalian skornya tinggi di 7 subtes tersebut. Kemudian yang kedua, untuk sub, bagaimana manajemen waktunya. Nah, teman-teman, sistem blocking time di UTBK SNBT tetap diterapkan di tahun 2023. Apa sih sistem blocking time? Jadi sistem blocking time adalah sistem di mana waktu akan berjalan di masing-masing subtes dan tidak bisa di-skip, teman-teman. Jadi nanti ada 7 subtesnya, misalnya kalian mengerjakan PU atau penalaran umum. Dikerjakan dari soal nomor 1 sampai nomor 20, kalau misalnya belum selesai tidak bisa menunjuk atau mengeklik untuk subtes selanjutnya. Sehingga biasanya misalnya kalau kalian suka dengan materi-materi bahasa Indonesia mungkin nggak ada masalah. Tapi misalnya adik-adik yang notabene jurusan IPA atau dari SMK yang tidak suka dengan materi bahasa Indonesia, biasanya mungkin bosan atau mungkin tingkat konsentrasinya menjadi rendah di soal-soal literasi yang panjang. Next, yang kedua adalah pilihan jurusan yang ketat. Nah, teman-teman, sebenarnya kalian mau milih yang longgar, milih yang ketat, dan super ketat di UTBK SNBT tidak ada masalah bagi saya atau bagi kalian. Yang perlu kalian perhatikan adalah pilihan Anda harus sejalan dengan prepare Anda. Kalau kalian memilih kedokteran, memilih teknik informatika, teknik pertambangan, kemudian aktuaria atau statistik di PTN-PTN seperti UI, ITB, Unpad, kemudian ITS ataupun UB, maka ya kalian harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian itu nanti ketika sudah mendaftar ya leha-leha, rebahan dan sebagainya, sehingga kalian tidak bisa mengontrol kebiasaan kalian, sehingga ketika ujian ya hasilnya nihil atau
skornya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yang belum mendaftar, silahkan daftar di PTN-PTN yang ketat, yang kedua yang agak low atau tidak terlalu ketat. Ini saran saya teman-teman, agar bisa dipastikan di pilihan kedua kalian diterima di UTBK SNBT. Next, yang ketiga adalah kurangnya informasi seputar UTBK. Nah, teman-teman, UTBK SNBT informasinya bisa diklik di link ini atau di halaman website ini yang sudah saya tampilkan. Nah, di situ adik-adik bisa melihat dari mulai keketatan, kemudian jumlah peminatnya di tahun-tahun sebelumnya atau 5 tahun terakhir. Nah, kemudian juga kalian bisa melihat bagaimana teknis pelaksanaan di UTBK di Panlok atau tempat kalian ujian. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi. Silakan pantengin website resmi dari Panitia SNPMB, silakan pantengi media sosial dari Panitia SNPMB, siapa tahu ada update informasi. Apalagi apa saja yang dibuat, apa saja yang dibawa, kemudian waktunya bagaimana. Atau mungkin misalnya kalian ujian di tanggal 8 Mei, kemudian kalian telat, kemudian kalian berharap ada ujian susulan dengan berbagai alasan, maka jawaban dari saya itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya ujiannya di tanggal 8, ya kalian harus ujian di tanggal 8 tersebut. Jadi kalian nggak bisa seenaknya ikut di gelombang selanjutnya atau di hari selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah lupa membawa berkas pendukung. Teman-teman, UTBK SNBT 2023 ketika teman-teman ujian dan masuk ruangan akan diperiksa dan diverifikasi oleh penjaga ya, atau misalnya pengawas di masing-masing PTN. Jadi yang perlu kalian bawa adalah yang pertama adalah kartu peserta UTBK SNBT, yang kedua adalah kartu identitas, bisa KTP, bisa SIM, bisa kartu pelajar. Kemudian yang ketiga adalah SKL atau surat tanda kelulusan yang diberikan oleh sekolah secara sementara untuk pelaksanaan atau syarat utama mengikuti UTBK SNBT. Untuk angkatan tahun 2021 dan tahun 2022 itu membawa ijazah atau kopi dari ijazah kalian. Untuk yang tahun 2023 biasanya belum terbit, biasanya minta di sekolahnya sudah bisa. Jadi berkas ini jangan sampai lupa. Karena akibatnya apa? Kalian tidak boleh mengikuti UTBK SNBT ketika berkas-berkas ini tidak kalian bawa. Kemudian yang terakhir adalah kurang istirahat. Nah, teman-teman, saran saya jika kalian UTBK di kota lain atau bahkan di provinsi lain, hemat saya, kalian harus H-2 harus berada di kota tersebut. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian bisa review materinya, bisa istirahat, kemudian bisa melihat tempat ujian kalian. Jadi misalnya nih di gedung A lantai 3 misalnya. Kalau misalnya kalian tidak pernah melihatnya, maka kalian juga akan susah. Apalagi juga kalian harus mensurvei transportasi, kemudian kemacetan di area kampus. Karena biasanya jika kalian ujian di gelombang 1 di pagi hari, itu jalanannya akan macet. Silahkan nanti misalnya kalau misalnya kalian istirahatnya sudah cukup, kalian berangkatnya lebih awal. Nah, saran saya adalah 1 jam sebelumnya kalian sudah ada di kampus ketika teman-teman ujian tersebut. Sehingga kalian lebih powerful mengerjakan UTBK SNBT 2023 dan kegagalannya jauh lebih rendah. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.